soal sebetulnya ketika kita memberangkatkan seorang TKI, apakah ada pendidikan yang layak, pengetahuan yang layak soal hal-hal semacam ini? Jadi kalau dia berangkatnya secara prosedural, sesuai prosedur, ada. Selain dia pelatihan mengenai skills-nya, sebelum berangkat juga BNP 2TK itu memberikan pembekalan akhir pemberangkatan atau pre-departure briefing gitu ya. Disitulah dijelaskan resiko-resiko kalau dia bekerja secara tidak benar, termasuk hati-hati terhadap orang-orang yang mengajak untuk melakukan. Itu idealnya, Pak Harsono, berapa persen yang ideal, berapa persen yang tidak ideal dari catatan Anda? Ya, kalau Migrancare itu mencatatnya itu kan dari persoalan-persoalan yang muncul, karena dari basis advokasi yang kita lakukan adalah laporan dari mereka yang menjadi korban ataupun keluarga korban. Saya kira memang pendidikan ini menentukan sekali dalam hal bagaimana mereka itu bukan hanya skill, tapi mengetahui tentang risiko-risiko yang ada. Namun demikian juga faktor-faktor lain bisa mengaruhi. Artinya di sini saya kira harus yang perlu dievaluasi bersama. Selain pendidikan itu juga ada faktor-faktor itu yang perlu dimitigasi. Adalah? Ya, artinya apa yang sudah disampaikan Pak Herno tadi, artinya dari 149, kemudian sebagian itu juga ada laki-laki, ada perempuan yang juga tersangkut sindikat narkoba. Ini saya kira ini kan bagian basis data yang perlu juga diidentifikasi. Mana-mana. Pak Harsono melihat upaya pemerintah Indonesia terhadap kasus spesifik Rita ini seperti apa? Kencang atau? Ya, kita mendorong agar pertanyaan saya, Anda melihatnya seperti apa? Kencang atau? Ya, kalau dilihat dari tahun 2013, terus kemudian sidang sampai 18 kali. 21 sampai sekarang 21 kali. Terus kemudian keputusannya kemarin tanggal 30 itu juga ancaman ini yang perlu dievaluasi juga lawyer-lawyernya. Apakah lawyer itu kemudian perlu dikuat, saya kira perlu dikuatkan. Yang paling penting lawyernya perlu dikuatkan. Pemerintah juga harus membuat tim, selain lawyer dikuatkan juga bagaimana diplomasi antar kedua negara. Maksudnya ini. effortnya kurang gitu kalau saya ambil simpulan. Ya, kita mengukurnya kalau kurang dan tidak, ini kan masih upaya. Kita juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain kita juga harus antisipasi. Jangan kemudian diukur dari sisi keberhasilan bahwa yang sudah lolos itu 17 atau 14. Tapi antisipasi dini bagaimana membuat instrumen agar itu bisa diterapkan untuk mengantisipasi sehingga mengurangi paling tidak ataupun titik-titik rawan ini bisa terdeteksi sehingga itu ada upaya-upaya yang bisa diantisipasi. Pak Hermono sudah 21 kali sidang untuk yang Rita ini. Dari 2000, dia kan ditangkap 2013 ya, Juli 2013, ada proses persidangan biasa kan, ada pembelaan. Apa yang memberatkan, apa yang meringankan? Jadi kalau lihat dari penjelasan alasan hakim, kenapa dia tidak bisa menolak argumen. Pertama adalah dikatakan sebagai complicated itinerary. Jadi rute perjalanan Rita itu kan tidak direct ya, complicated. Dari Macau, Hong Kong, Bangkok, India, kemudian Penang, Jakarta. Jadi hakim melihat bahwa rute perjalanan yang tidak lazim gitu ya, ini menurut pandangan hakim mungkin karena memang dia membawa sesuatu. Ini argumentasi hakim. Itu yang menjadi dasar utama kenapa hakim tidak atau belum bisa menerima argumentasi bahwa dia adalah korban. Jadi dalam pandangan hakim, intinya dalam menurut hakim Rita mengetahui apa yang dibawa. Itu yang meringankan? Yang meringankan yang kita argumentasi kita adalah ada perbedaan berat antara barang yang didapatkan di pelabuhan di bandara dan juga yang disajikan di persidangan. Kemudian juga kita berargumentasi bahwa orang yang menguji barang bukti itu bukan orang yang punya kompetensi. Baik. Kita tentu tunggu bagaimana upaya dari pemerintah Indonesia. Yang paling dekat yang sekarang yang harus kita tunggu adalah hasil pengadilan banding. Pengadilan rayuan. Ya, saya kira selain daripada itu yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana untuk menemukan saksi-saksi yang bisa meringankan. Misalkan saksi yang merekrut dari daerah siapa, yang kemudian
inisial E yang sekarang informasinya sudah tertangkap dan divonis di Atambua itu, saya kira yang perlu disiapkan, dikondisikan sehingga ketika banding nanti ada argumen-argumen yang memperkuat. Fokus kita sekarang ini adalah mencari bukti-bukti baru yang bisa menjadikan dasar pembelaan. Itu yang fokus kita sekarang. Pak Hermono, Pak Nur Hasono, terima kasih sudah bergabung di Kompas.